Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membuat uh, sebuah materi pembelajaran menggunakan media pembelajaran Edpuzzle. Di sini bisa dilihat, kita bisa langsung menggunakan media pembelajaran Edpuzzle ini dengan masuk ke websitenya edpuzzle.com. Insya Allah kita akan membuat materi pembelajaran terkait materi PAI di jenjang SMP ya. Oke, kita langsung saja menggunakan media pembelajarannya. Pertama kita bisa masuk ke websitenya, kemudian kita melakukan login. Dan di sini karena kita sebagai guru untuk membuat materinya, maka kita pilih opsi untuk sebagai guru. Dan jika nanti siswa menggunakan Edpuzzle ini bisa memilih opsi sebagai siswa. Baik, kita pilih. Nah, kemudian selanjutnya kita akan diarahkan untuk membuat akun. Nah, di sini kita bisa membuat email dan passwordnya secara mandiri untuk Edpuzzle atau bisa menggunakan akun Google kita ya. Nah, kita bisa menggunakan akun Google di sini. Nah, tinggal pilih aja akun Google-nya. Nah, nanti kita otomatis akan masuk. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tampilan dari Edpuzzle-nya. Di sini bisa membuat beberapa konten gitu ya untuk pembelajaran di kelas. Nah, cara membuatnya kita bisa pertama kita bisa mencari terlebih dahulu, bisa membuat video tersendiri yang kemudian kita upload di sini. Nah, namun kita juga bisa menggunakan video yang sudah ada di platform seperti YouTube atau yang lainnya yang terdapat video-video pembelajaran. Mungkin di sini kita akan menggunakan bantuan dari platform yang terlebih dahulu. Atau kita akan coba cari materi pendidikan agama Islam kelas 9 ya, SMP. Oke, kita search. Nah, di sini akan muncul berbagai macam video pembelajaran sesuai dengan apa kata kunci yang kita cari. Nah, kita bisa pilih salah satu yang memang ingin kita jadikan pembelajaran ya, pembelajaran. Nah, kita bisa memilih, kita coba cari. Nah, misalkan ini ya terkait sejarah sejarah Islam ya di Nusantara. Materi kelas 9. Oke, kita klik. Nah, kita pilih. Nah, di sini apa fungsi Edpuzzle ini? Pertama, Edpuzzle ini bisa dipakai untuk pembelajaran siswa secara online atau bisa dilakukan di mana saja melalui gadgetnya masing-masing untuk siswa, dan siswa bisa sekaligus menonton video pembelajaran sekaligus langsung mengasah atau mengetahui kemampuan apakah siswa tersebut benar-benar memperhatikan video pembelajaran atau tidak dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari video tersebut. Nah, di sini Edpuzzle bisa melakukan itu gitu ya, membuat video sekaligus membuat pertanyaan untuk dijawab siswa. Gitu. Oke. Ada 9 menit video pembelajaran, bisa di pause dulu saja. Kita langsung ke membuat videonya ya. Nah, kita bisa copy. Nah, sini ke edit. Nah, kita langsung aja ke edit. Nah, di sini kita bisa memotong, kemudian memberikan tambahan suara untuk video pembelajarannya, dan di sini bisa membuat pertanyaan ya. Nah, karena ini videonya kita ambil dari YouTube ya, karena jadi beberapa fiturnya terbatas ya. Nah, ini kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan. Contoh, misalkan kita memplay videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran pendidikan agama Islam, hadiran Islam, kedatangan Islam ke Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Islam ke Indonesia. Teori kedua yaitu orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar sejak awal. Selanjutnya, teori dan merayakan 10 Muharram atau Asyura. Selanjutnya, yang terakhir, teori Cina. Menurut teori, misalkan seperti itu kita foto videonya. Misalkan di sini kita akan memberi pertanyaan di setelah Gujarat. Orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukim di Gujarat dan Malabar bukanlah dari orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang atau Parsi. Nah, misalkan di sini kita transisi dari satu slide ke slide lain. Tadi sudah dijelaskan oleh video pembelajaran ini tentang beberapa teori masuknya Islam ya. Di sini kita langsung bisa mengetahui apakah siswa yang menonton ini benar-benar menonton dan memperhatikan dengan memberikan pertanyaan. Bisa dengan pilihan ganda atau dengan esai ya, dengan pertanyaan esai. Oke, kita coba dengan pilihan ganda terlebih dahulu. Misalkan tadi ada teori Mekah dan teori Gujarat. Misalkan kita kasih satu pertanyaan. Pertanyaannya, apakah nama teori yang tadi sudah dijelaskan? Kita di sini kasih opsi. Misalkan ada yang pertama untuk pilihan A, teori misalkan ini yang salahnya teori Mekah dan teori Indonesia, bukan salahnya. Di sini yang betulnya misalkan teori Mekah dan teori Gujarat. Nah, di sini kita bisa, jika ingin menambahkan opsinya lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya bisa di sini. Ya, ada order, search. Maka satu lagi ini yang betulnya. Nah, kalau untuk yang betul bisa diklik di sini. Nah, untuk menambahkan ini yang betul. Nah, misalkan satu lagi teori Indonesia dan teori Gujarat. Ya, kalau sudah kita bisa klik save. Nah, di sini video akan langsung berhenti dan nanti tampilan akan muncul pertanyaan ini yang tadi sudah kita buat. Apakah nama-nama teori yang tadi sudah dijelaskan? Nah, tinggal nanti dipilih sesuai dengan siswa akan bisa memilih sesuai dengan apa yang kita pilih. Oke, kita continue. Di satu di sini ada tanda. Selanjutnya, ini ada tandanya, tanda bahwa di sini pertanyaan terletak pertanyaan sini gitu ya. Oke, kita lanjut, bisa kita coba beberapa pertanyaan kembali. antara lain adalah tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Selanjutnya, pada masa dinasti Islam. Misalkan kita buat lagi di sini. Telah terdapat sejumlah pemukiman Islam. Klik. Nah, di sini kita buat lagi, misalkan masih pilihan ganda, misalkan pertanyaannya apa yang dimaksud dengan teori Asia. Nah, akhirnya ini yang pertama langsung betul. Teori, misalkan teori masuknya Islam berasal dari Persia. Biasanya teori masuknya Islam berasal dari Cina.
Satu lagi, misalnya satu lagi teori maksudnya Islam berasal dari Barat, dari Eropa. Udah sama, kita save. Nah, kan ada tanda samping ya. Oke, kita next. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan Sunan Muria. Nah, misalkan kita cari pertanyaan dari esai. Nah, tadi yang sudah dijelaskan terkait Wali Songo ya. Misalkan pertanyaannya ada berapa, atau misalkan sebutkan dua nama dari Wali Songo. Nah, ini pertanyaannya. Nanti siswa bisa menjawab pertanyaan saya ini dengan mengetik, atau di sini kita mengaktifkan fitur allow audience respon, berarti siswa bisa menjawabnya dengan suara gitu ya, dengan suara, tergantung apakah yang diaktifkan atau tidak ya. Di sini tidak diaktifkan saja, sama kita save. Nah, kemudian di sini akan lanjut, siswa bisa menjawab di sini ya, atau nanti ada pilihan jawabannya ya. Nah, oke, continue. Para dai dan mubalik menyebarkan Islam. Kerajaan Banjar, Kerajaan Goa Talo, Kerajaan Ternate, serta Kerajaan Tidore. Nah, satu pertanyaan lagi. Jadi bisa ini untuk ini ya, untuk tambahan, untuk nanti tambahan. Kan kita ingin menjelaskan pertanyaan lewat voice boleh, atau bisa ada catatan-catatan penting untuk disampaikan kepada siswa ya. Oke, kita coba di sini. Kita saya lagi pertanyaannya sekali lagi. Sebutkan, misalkan tadi yang sudah dijelaskan terkait kerajaan Islam, sebutkan 5 kerajaan Islam di Indonesia. Nanti misalkan boleh pakai suara ya, saya di-on-kan di fiturnya. Ya, nanti bisa menjawab siswa. Nah, misalkan kita sudah membuat pertanyaan seperti ini. Nah, ini daftar pertanyaannya, menitnya, dan jenis pertanyaan seperti apa. Kita langsung bisa klik finish di sini. Nah, ini bisa langsung kita masukkan ke assign untuk menuliskan ke siswa. Nah, misalkan kita buat kelas baru. Kita harus buat kelas dulu, kelasnya kelas 9A, misalkan 9A. Ini berarti grade-nya ini untuk umurnya. Selanjutnya itu mungkin saran kelas 9, 15, semuanya 15 sampai 16 tahun ya. Ini bisa opsional, deskripsi ingin menambahkan apa untuk di kelasnya. Nah, ini subjeknya bisa kita milih karena kita PAI, di religion. Nah, untuk kelas tipenya kita bisa mengatur klasik untuk mengatur siswa yang bisa masuk itu yang seperti apa. Ini kalau klasik ketika siswa harus login atau mendaftarkan akun, bisa open, maka siswa bisa langsung masuk ke kelas dengan kita memberikan kode kepada mereka tanpa mendaftarkan akun. Kita coba yang open biar tidak terlalu sulit untuk rumit untuk siswa. Oke, kita create kelasnya. Oke, kita sudah. Nah, di sini kita bisa memberikan tenggat waktu pengumpulan tugasnya. Misalkan ini dimulai dari hari ini, misalkan sampai esok, kapan bebasnya sampai esok.
waktunya ya segitu, kita save. Oke, jika sudah, kita bisa selesai. Nah, di sini sudah bisa terlihat tugasnya dan langsung bisa di-share ke siswa. Bisa menggunakan copy link atau kodenya ya. Jangan copy link ininya langsung kita kirim ke grup WA atau ke siswanya langsung pribadi untuk masuk ke linknya dan mengerjakan tugas. Oke, seperti itu ya penggunaan media Ekaza untuk pemberian materi pembelajaran kepada siswa menonton sekaligus mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan video pembelajaran. Dan terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.